Anda kembali di Profit dalam segmen Road to Tech Conference CNBC Indonesia 2022 bersama saya Andi Shalini. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Oppo Indonesia, Wir Group dan juga PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Digitalisasi terus digaungkan di Indonesia belakangan ini, lalu bagaimana dukungan Telkom untuk pengembangan teknologi 5G di Indonesia? Saat ini kami masih bergabung bersama dengan Direktur Strategik Portofolio Telkom Indonesia, Bapak Budi Setiawan Wijaya. Pak Budi, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Kalau kita balik lagi Pak, kilas balik di tahun 2021, Telkom sukses mengantarkan anak usahanya yaitu Mitratel untuk IPO. Lalu seperti apa nih Pak rencana Telkom untuk mendorong peningkatan valuasi perusahaan ke depan? Terima kasih Mbak Sasa. Alhamdulillah memang kita sudah berhasil meng-IPO-kan Mitratel, salah satu anak perusahaan kita yang bergerak di bidang tower ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama mungkin perlu saya sampaikan secara organik lah, kira-kira seperti itu. Operational excellence, marketing yang lebih agresif, terus kemudian perbaikan bisnis proses, terus kemudian juga peningkatan kompetensi karyawan terus kita lakukan. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus, sehingga kalau kita lihat sampai sekarang apa yang kita janjikan di prospektus itu tetap bisa kita jaga gitu. Nah ini patut kita syukuri, tapi memang tidak cukup dengan itu, sehingga kita juga banyak melakukan aktivitas di luar itu, salah satunya adalah inorganik gitu ya. Terakhir kemarin kita sudah mengakuisisi sekitar 6.000 tower dari Telkomsel, yang ini akan memberikan modal yang sangat cukup bagi Mitratel untuk menjadi pemain tower terbesar di Indonesia, lebih dari 33.000 tower gitu ya. Nah sekarang tantangannya bagaimana kita bisa terus mengembangkan bisnis Mitratel. Nah tentunya memang kalau kita lihat dengan coveragenya Mitratel yang 58% itu adalah di luar Indonesia, ini potensi yang sangat besar untuk bisa kita sewakan kepada operator-operator lain di Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah di luar itu tentunya juga kita melihat bahwa infrastruktur pendukung bagi tower juga sangat penting, sehingga Mitratel bergerak juga ke arah gitu ya, adjacent industry kalau saya bilang gitu ya, yaitu adalah dari sisi fiber optik gitu ya, yang terhubung dengan tower. Kenapa ini kita lakukan? Karena itu untuk mempermudah pelanggan atau calon pelanggannya Mitratel mengakses tower-towernya Mitratel, sehingga Mitratel mempunyai keunggulan kompetitif dibanding operator tower lainnya. Nah di luar itu kita juga sudah mulai bicara untuk next teknologi seperti yang tadi saya sampaikan, edge computing gitu ya, yang memang kedepannya bisa menjadi salah satu kontributor revenue bagi Mitratel, karena kita lihat bahwa kedepannya yang namanya latensi itu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk pemanfaatan teknologi IT, terutama yang berbasis 5G. Nah sehingga Mitratel juga akan mengarah ke sana, bagaimana Mitratel bisa menyediakan teknologi-teknologi masa depan nantinya gitu ya kepada para pelanggannya Mitratel. Pak Budi, kabar terbaru Telkom ini akan melakukan merger antara Telkomsel dan juga IndiHome. Nah sebetulnya apa sih Pak tujuan dari aksi korporasi ini? Ini adalah salah satu aksi korporasi yang menurut kami itu selayaknya kita lakukan lah gitu. Kalau kita lihat dari 25 telco operator terbesar di dunia, itu hampir semuanya sudah menggabungkan antara bisnis fixed broadband dengan mobile broadband gitu. Jadi ini sebenarnya sudah sangat jamak lah, kira-kira seperti itu. Nah kita melihat memang dengan adanya penggabungan ini, maka kita bisa menciptakan banyak hal gitu ya. Yang pertama efisiensi. Satu, efisiensi di sisi CAPEX, karena kita tahu bahwa ini kan teknologi yang saling menggantikan gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita ada di jalan, kita pakai Telkomsel, kalau kita di rumah langsung pakai wifi-nya IndiHome. Padahal kita sama-sama berinvestasi di dua
tempat tadi gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita bisa gabungkan maka CAPEX-nya akan menjadi lebih efisien, tidak perlu 2 CAPEX tapi 1 CAPEX gitu ya, sesuai dengan dari kebutuhan pelanggannya sendiri, kira-kira seperti itu. Nah terus kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa men-tap gitu ya pelanggan-pelanggan yang selama ini belum terlayani Mbak gitu. Jadi kalau kita lihat jumlah household atau rumah tangga di Indonesia itu ada sekitar 60 jutaan lah ya, gitu 60 juta, 60 sampai 70 juta. Nah, yang mungkin affordable atau mampu gitu membeli layanan household broadband gitu ya, mungkin sekitar 25 sampai 30 jutaan. Nah, padahal kita sama-sama tahu yang selama ini telah terlayani mungkin angkanya bangsa 10 sampai 11 juta gitu. Masih ada lebih dari 10 sampai 15 juta calon pelanggan yang nggak terlayani. Nah ini penting bagi kita memastikan bahwa kita bisa melayani mereka dengan teknologi yang tepat, dengan servis atau produk yang tepat dan harga yang tepat. Nah ini tidak mungkin kalau kita tidak memanfaatkan teknologi hybrid tadi antara fix dan mobile tersebut. Sehingga ini penting kita lakukan karena kita berharap dengan adanya combine teknologi fix dan mobile tersebut, maka pelanggan tersebut bisa kita layani. Nah itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dari sisi pelanggannya sendiri. Nah tidak setiap pelanggan kan terjangkau oleh misalnya layanan fixed broadband gitu. Nah kita bisa memanfaatkan yang layanan mobile broadband kan ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mensinergikan dari sisi operationnya Mbak, gitu ya. Operationnya antara fixed dan mobile ini menjadi lebih efisien, termasuk juga biaya marketing dan lain-lain gitu ya. Nah sehingga kita harapkan dengan adanya fixed mobile convergence di sini, strategi ini, maka pelanggan juga diuntungkan, terus kemudian stakeholder kami juga diuntungkan karena kan lebih efisien kita dalam merunning bisnis kita di broadband. Nah itu yang menjadi basis kenapa kita menginisiasi strategi fixed mobile convergence ini. Tentunya dalam eksekusinya nanti dibutuhkan governance dan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak terkait ya Mbak ya. Nah yang sekarang lagi kita lakukan prosesnya gitu ya. Ya kita doakan semoga ini bisa segera selesai sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pelanggan maupun calon pelanggan kita, kira-kira seperti itu. Pak Budi, di segmen sebelumnya tadi Anda mengatakan bahwa pertumbuhan bisnis data center ini tumbuh hingga 28%. Nah dengan melihat perkembangan ekonomi digital, ini kan membuat tentunya layanan data center semakin tinggi ya Pak ya. Nah sebetulnya apa sih Pak rencana Telkom ini untuk penguatan bisnis data center yang dilakukan oleh anak usahanya? Ya, anak usaha kita yang bergerak di data center namanya Telkom Digital Ecosystem. TDE lah ya, dengan brandnya Nutra. Jadi tadi sempat saya sampaikan, memang yang pertama adalah bagaimana kita memastikan data center kita ini mempunyai keunggulan kompetitif dibanding kompetitor lain. Itu yang paling penting. Nah, itu memanfaatkan aset-aset atau competitive advantage yang ada di Telkom Group. Salah satunya adalah network, gitu ya. Sehingga memang data center kita nanti itu didukung oleh network yang cukup kuat. Tidak hanya oleh Telkom, tapi kita buka juga dengan operator lain. Sehingga bisa dikatakan kita akan menjadi netral data center lah, kira-kira seperti itu ya. Nah itu yang kita lakukan. Terus kemudian juga kita memanfaatkan rich network kita ke daerah-daerah. Sehingga kita mendirikan data center kecil gitu ya. Tadi saya sampaikan ada 21 data center kecil kita di berbagai kota di Indonesia dan akan bertambah terus Mbak gitu. Nah ini juga akan memperkuat karena apa? Antar data center ini itu nanti terhubung secara seamless gitu dengan latensi yang sangat-sangat kecil gitu. Sehingga bisa dikatakan meskipun orang di kota kecil gitu ya, dia bisa memanfaatkan infrastruktur data center kita seperti persis di kota besar
gitu. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, terus ujungnya nanti kita akan memanfaatkan yang namanya edge computing karena kan punya infrastruktur tower contohnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu dari sisi strateginya sendiri. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah partnership. Gitu. Jadi kita akan mengundang partner-partner gitu yang bisa memperkuat positioning kita di market. Tidak hanya di Indonesia tapi juga regional. Gitu, karena kita punya data center di luar Indonesia juga, kayak di Singapura, Hong Kong, dan mungkin nanti akan berkembang di negara-negara lainnya, kira-kira seperti itu. Nah ini strategi kita ke sana, Mbak, gitu. Nah memang dalam prakteknya gitu ya, ketika kita ngomong data center, kita juga bicara tentang ekosistemnya. Salah satunya adalah cloud atau hyperscaler sebagai salah satu tenan utama untuk data center kita. Makanya kita mempunyai kerjasama misalnya dengan Microsoft gitu ya untuk pengisian data center kita. Kira-kira seperti itu. Semakin berkembangnya digitalisasi tentunya dibutuhkan talenta digital juga ya Pak yang mumpuni. Nah seperti apa sih strategi Telkom supaya memiliki talenta digital terbaik di industri telekomunikasi ini Pak? Ya, ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya develop ya, gitu ya, gitu atau build lah, yang kita sering sampaikan gitu ya. Jadi kita membangun kompetensi dari internal kita, karena memang di Telkom Group ini banyak juga talent-talent digital sebenarnya Mbak, gitu ya. Nah talent-talent yang potensial ini terus kita build sehingga memang punya kapabilitas gitu yang sesuai dengan kebutuhan kita di area digital gitu. Terus kemudian yang kedua adalah Boro kita. Nah, Boro ini salah satunya adalah partnership gitu ya. Gitu. Nah, untuk partnership ini kita juga sudah menggandeng banyak-banyak institusi juga, di samping juga kita bekerja sama dengan pemilik teknologi ya. Gitu untuk berpartner dengan kita, mengisi area-area di mana kita kompetensinya masih belum ada. Tentunya ini juga penting karena dengan cara itu kita nanti bisa menularkan kompetensi itu ke internal kan, kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir bagaimanapun juga ini harus kita lakukan, mengingat memang momentum kesempatan dari potensi di bidang IT atau digital ini saatnya ya sekarang gitu ya. Nggak bisa kita nunggu-nunggu kan gitu ya. Nunggu didik orang itu nggak bisa juga, ada sehingga yang kita lakukan salah satunya adalah ya kita hire banyak orang dari luar masuk ke dalam, kira-kira seperti itu. Itu 3 strategi utama yang kita lakukan. Nah kita harapkan dengan 3 strategi utama tersebut maka tadi delivery produk kita terutama produk digital kepada customer itu bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu dia tadi strategi-strategi yang dimiliki oleh Telkom supaya bisa memiliki talenta yang juga mumpuni ya Pak di tengah perkembangan digitalisasi yang sangat pesat saat ini. Kita tahu juga Pak Budi bahwa Telkom ini kan tidak hanya bermain di pasar domestik. Melalui Telin, Telkom ini juga menyasar ke pasar internasional ya Pak. Nah seperti apa sih Telkom melihat peluang pengembangan bisnisnya di pasar global dan juga seperti apa nih Pak strateginya dalam mencari partner lokal di berbagai negara? Ya. Ya kita cukup bersyukur gitu ya, pertumbuhan bisnis internasional kita cukup pesat Pak, sehingga menjadi salah satu anak perusahaan yang terbesar gitu ya bagi Telkom gitu ya. Ya tentunya ini salah satu potensi yang terus akan kita push lah ke depannya gitu. Kalau kita lihat gitu ya jumlah point operation-nya semakin banyak gitu ya, terus kemudian tidak hanya eksis di kawasan ASEAN, tapi hampir seluruh region gitu. Dan Telin atau Telkom Internasional ini tidak hanya melayani pelanggan yang terhubung dengan Telkom sekarang ini, tapi memang ya pelanggan internasional kira-kira seperti lebih itu. Luas lagi berarti. Lebih luas lagi. Jadi tidak hanya menghubungkan antara operator lain dengan Telkom, tapi antar operator yang non Telkom dengan non Telkom gitu, kira-kira seperti itu. Jadi itu salah satu hal yang kita patut syukuri bahwa Telin sudah sangat berkembang dengan sangat pesat. Nah, kita lihat memang layanan yang kita sebut sebagai legacy lah ya, gitu ya, telco gitu, misalnya
voice, SMS, interkoneksi itu masih tetap ada. Tapi kita lihat juga ada layanan-layanan lain on top dari situ gitu ya, yang bisa dikembangkan gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita melayani pelanggan-pelanggan heavy traffic gitu ya, gitu ya. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi video yang heavy traffic. Nah, mereka itu butuh layanan yang bisa memberikan gitu ya kecepatan akses yang lebih kepada pelanggan mereka. Gitu. Kita kan paling sebel kalau lihat video muter-muter gitu kan Buffering ya, Pak. Ya, katakanlah kayak gitu. Nah, ini salah satu dari pengembangan yang dilakukan oleh Telkom Internasional, bagaimana kita bisa membawa konten-konten itu masuk ke Indonesia. Gitu. Sehingga pelanggan Indonesia juga merasa puas lah ya dengan performansi dari servis yang dia konsum gitu dari layanan-layanan misalnya video dan lain-lain tersebut. Ini kita punya namanya CDN. Nah, ini juga perkembangannya cukup bagus gitu ya. Mengingat Telkom Group ini kan eyeball-nya kan cukup besar, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita lihat jumlah pelanggan Telkomsel aja mungkin sekitar ya di atas 140-an juta gitu ya. Terus IndiHome sendiri, IndiHome ini per hari itu mungkin hampir 200-an juta connected handset gitu ya. Itu. Nah, ini potensi yang sangat besar juga untuk tadi penyedia konten tadi ya, untuk menggunakan layanan Telkom Group termasuk juga Telin. Gitu. Di tengah besarnya peluang yang ada di tanah air nih Pak, seperti apa sih jurus jitu Telkom nih untuk memaksimalkan profitabilitasnya dan juga arus kas? Memang kalau kita lihat dari sisi arus cash sendiri gitu ya, kita lihat dari sisi OPEX dan CAPEX ya, gitu. Nah, penting bagi kita memastikan gitu ya, spending kita di OPEX dan CAPEX ini bisa teralokasi secara efektif dan efisien. Gitu ya. Jadi tidak hanya besarnya gitu ya tadi saya sampaikan, tapi bagaimana ini memang benar-benar sesuai gitu ya, tepat sasaran, kira-kira seperti itu. Nah, dari prosesnya sendiri tentu saja yang namanya procurement excellent itu menjadi salah satu basis ketika kita memilih partner atau menseleksi gitu ya vendor kita lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, on top dari situ sebenarnya ketika kita melakukan spending CAPEX, kita lihat juga dari sisi incremental revenue yang dihasilkan, Mbak. Gitu. Itu kita ukur juga gitu. Jadi tidak ngasal lah, kira-kira seperti itu, sehingga memang setiap rupiah yang kita spending itu kita pastikan bisa memberikan return sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di samping itu untuk pengendalian biaya operasi juga merupakan salah satu hal yang sangat penting tentunya untuk OPEX ya, katakanlah seperti itu. Sehingga pada saat ini kita sudah memanfaatkan platform-platform digital, Mbak, gitu ya, untuk beberapa proses di internal, terutama untuk spending CAPEX ini. Karena kita ingin melihat bahwa spending ini memang benar-benar efektif, efisien, dan transparan. Nah, ini penting bagi kita gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana arus financing. Nah, saat ini arus kas ya. Saat ini kita memilih instrumen-instrumen keuangan yang paling optimum lah, kira-kira seperti itu. Kita balancing antara fixed and float untuk debt profile dan lain-lain. Nah, alhamdulillah memang secara overall TSR atau total shareholder return kita gitu ya masih cukup terjaga sampai saat ini. Nah, ini akan terus kita jaga sehingga ekspektasi dari shareholder kita terus ya bisa tetap kita maintain lah, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana nih Pak strategi dari Telkom dalam berinvestasi di berbagai infrastruktur ataupun platform nih Pak di era digital saat ini? Apalagi kita ketahui sebelumnya Telkom ini kan melalui Telkomsel telah terlebih dahulu ya Pak masuk di ekosistem GoTo. Ya, memang platform digital gitu ya, terutama digital service gitu ya, itu menjadi sangat penting karena ini akan menjadi
salah satu game changer di masa depan juga. Kita sangat paham itu, gitu. Sehingga yang namanya digital ecosystem itu adalah sesuatu hal yang memang kita harus masuk ke sana, gitu. Nah, ada dua hal yang kita lakukan sebenarnya. Yang pertama adalah tentunya lewat salah satu arm kita, gitu ya, untuk khusus startup, gitu, yang namanya MDA dan TMI yang dari Telkomsel. Pada saat ini MDA dan TMI masuk ke perusahaan-perusahaan digital startup itu, gitu ya, dengan jumlah yang cukup lumayan, Mbak. Mungkin hampir 70-an perusahaan sudah kita masukin di sana, meskipun kita masuk sebagai minority ya, gitu ya di situ. Nah, hasilnya pun cukup bagus sebenarnya. Jadi value multiple-nya pun masih sesuai harapan kita lah, kira-kira seperti itu. Meskipun kita juga tahu bahwa pada kondisi ini yang namanya winter is coming atau winter is no, katakanlah kayak gitu, kita punya parameter-parameter yang harus kita set berbeda dengan sebelumnya, gitu ya. Tidak hanya kita ngomong pertumbuhan, tapi profitability juga, itu merupakan balancing juga. Nah, ini akan tetap kita lakukan, investasi di startup-startup tersebut. Tentunya dengan beberapa parameter yang tadi saya sebutkan, tidak hanya kita ngomong growth terus, tapi juga profitability, gitu ya. Dan bagaimana produk itu memang benar-benar ada traction-nya di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Itu untuk yang untuk yang startup digital. Nah, yang kedua adalah lewat anak usaha kita, gitu. Baik yang ada di Telkomsel itu namanya Indico maupun yang di Telkom. Nah, kalau yang di Telkom kita kembangkan adalah di digital platform untuk B2B. Nah, di Telkomsel itu digital platform untuk B2C. Nah, di Telkomsel kita sudah punya beberapa produk, misalnya kunci untuk pendidikan, Vita, terus kemudian nanti kita punya untuk game juga dan lain-lain, nanti akan berkembang di sana. Nah, ini salah satu yang kita akan lakukan dari sisi internal Telkom, di luar tadi yang startup tadi, gitu. Kira-kira seperti itu. Di Telkom pun kita akan bentuk satu anak usaha yang khusus di bidang digital ini, ya Digico kita namakan, gitu ya, yang nanti dia akan bergerak di platform B2B, misalnya platform untuk UMKM, logistik maupun advertising mungkin atau yang lainnya. Nah, ini dua hal yang kita lakukan untuk masuk ke digital bisnis atau services lah, gitu. Pak Budi, dalam beberapa waktu terakhir kita lihat sejumlah korporasi maupun public figure ramai-ramai terjun nih Pak di dunia metaverse. Nah, seperti apa sih Anda melihat potensi metaverse di Indonesia prospeknya ke depan, dan apakah sejauh ini Telkom ini akan masuk dan menyiapkan bisnis di dunia metaverse atau seperti apa Pak? Ya. Kalau kita lihat dari kegunaan dulu ya, potensi kita ngomong potensi. Metaverse ini potensinya sebenarnya cukup bagus, gitu ya. Tidak hanya untuk main game gitu ya. Tapi juga untuk misalnya pembelajaran, gitu ya. Terus termasuk juga deliver informasi-informasi gitu yang almost real, katalah seperti itu, untuk nanti diterapkan di industri, gitu kan. Nah, sebenarnya potensinya cukup banyak lah, kira-kira seperti itu. Nah, cuman kalau kita lihat, gitu ya, kami terminologi metaverse bisa macam-macam, tergantung siapa yang ditanya, gitu ya. Nah, tapi kalau kami melihat metaverse ini adalah memanfaatkan teknologi augmented reality sama virtual reality yang berbasis pada artificial intelligence, didukung oleh data data center contohnya, gitu ya, terus sama infrastruktur telco. Nah, sekarang yang kita fokuskan adalah tentunya kami punya Metanesia juga, gitu ya, salah satu produk metaverse kami yang menjadi perantara dengan pelanggan kami lah, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa menyiapkan infrastruktur bagi teknologi metaverse itu, gitu. Sehingga salah satu yang kita lakukan adalah tadi pengembangan data center dengan latensi yang rendah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian tadi
penggalaran infrastruktur secara masif gitu ya, sampai ke area-area 3T misalnya salah satunya, bekerja sama dengan yang lain tentunya. Nah seperti itu menurut kami yang terpenting yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Nah kita harapkan ketika nanti use case dari metaverse ini sudah mulai mature, readiness marketnya juga sudah mulai ya mature gitu, maka kita sudah siap dengan sarana-sarana yang mendukung bagi use case atau produk-produk yang berbasis pada metaverse. Kira-kira kalau menurut kami seperti itu. Oke, artinya memang prospeknya sangat cukup luas ya Pak, sangat berkembang terutama di Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak Budi Setiawan Wijaya, Direktur Strategik Portofolio Telkom Indonesia telah berbincang bersama kami dalam Road to Tech Conference CNBC Indonesia. Sama-sama Mbak. Ya, acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Oppo Indonesia, Weir Group, dan juga PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Terima kasih Pak, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sama-sama. Ya, makasih Pak. Dan Profit akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Profit CNBC Indonesia.